Shalom. Puji Tuhan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perlu ya saya perkenalkan diri ya. Saya Barvin Fernasya Barus. Saya pelayanan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Raha. Sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak yang memberikan kesempatan berbagi firman Tuhan hari ini. Ya, saya dikasih tema panggilan pelayanan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya sekiranya apa yang akan saya sampaikan adalah apa yang dari hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, teman-teman semuanya, siapa yang aktif pelayanan sekarang di gereja? Coba angkat tangan. Yang aktif pelayanan, aktif pelayanannya. Oh, Kakak Yus, pasti dong. Tante Agate, ya, Kakak Agate ya, pasti. Oh, Timotius, luar biasa. Pelayanan apa? Semua aktif pelayanannya di gereja ya? Nengok semuanya itu. Oke, ya puji Tuhan. Saya langsung saja. Saya dikasih waktu berapa menit ini? Tante Agate? 15. Puas aja Kak, mau sampai pagi juga. Oh, sampai pagi boleh? Enggak bisa kan. Sampai pagi kalau begitu ya. Iya Kak. Puji Tuhan. Kita mulai dari judulnya atau tema yang diberikan kepada saya, panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan itu terdiri dari dua kata, yaitu panggilan, yang kedua adalah pelayanan. Panggilan itu sendiri artinya adalah ajakan. Ya, panggilan itu adalah ajakan. Jadi mengajak untuk melakukan sesuatu. Itu panggilan. Bukan panggilan nama, bukan, tetapi panggilan mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi pelayanan adalah melakukan sesuatu untuk menghambakan diri. Jadi panggilan adalah ajakan untuk melakukan sesuatu, pelayanan adalah melakukan sesuatu untuk menghambakan diri. Jadi panggilan pelayanan adalah ajakan untuk melakukan sesuatu untuk menghambakan diri. Sekarang kita masuk ke dalam hal bahwa panggilan pelayanan iman. Jadi ajakan untuk melakukan sesuatu yang menghambakan diri kepada iman. Yang berikutnya, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ya. Jadi panggilan pelayanan iman kepada Allah. Itu menjadi garis yang penting untuk kita pahami. Jadi panggilan ajakan melakukan sesuatu untuk menghambakan diri di dalam iman. Iman itu sendiri artinya adalah percaya sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi tetapi kita percaya, itu adalah iman. Jadi iman kepada Allah. Allah yang mana? Kan begitu. Karena begitu banyak Allah. Allah yang mana? Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan salah paham. Jadi panggilan melakukan sesuatu untuk menghambakan diri kepada iman kepada Allah yang disembah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah yang menjadi subtema kita hari ini. Jadi panggilan pelayanan adalah ajakan untuk kita menghambakan diri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita pahami bahwa sebenarnya ini bukan lagi satu hak ajakan untuk melayani Allah, itu bukan lagi ajakan. Tetapi melayani Allah itu adalah satu keharusan. Dasarnya, kalau kita lihat dasar dari kehidupan kita, kita harus mengingat bahwa kita ini adalah ciptaan. Dasar yang pertama untuk
di dalam kekristenan kita harus ingat bahwa kita ini adalah ciptaan. Coba buka di dalam kitab Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Boleh Kak Yus bacakan untuk kita? Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Wah, Kak Yus ini nggak siap Alkitab ini. Ada lewat HP, Om. Oke, lanjut. Saya aja yang baca kalau gitu. Mungkin Kak Ilis nggak kurang dengar tadi. Kejadian 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Gitu ya, Pastor Barvin ya? Ya. Oke. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, jadi dari ayat firman ini kita memahami bahwa kita ini diciptakan. Bukan sekonyong-konyong muncul, tidak. Tetapi kita diciptakan. Pada dasarnya kita adalah ciptaan, makhluk yang diciptakan. Yang namanya ciptaan itu dibikin dengan tujuan. Jadi tidak ada manusia yang didatangkan ke dunia ini, yang ditenun oleh Allah, itu hanya sekedar ada, tidak. Tetapi ada tujuannya. Jadi kalau kita menjadi ciptaan, Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita. Tujuannya cuma satu. Tujuannya itu adalah melayani Dia. Melayani Allah itu sendiri. Jadi kalau seorang Thomas Alva Edison, dia adalah salah satu dari beberapa orang yang menciptakan lampu. Tujuannya adalah membuat lampu menerangi ketika malam hari. Yang diterangi siapa? Termasuk Thomas Alva Edison. Jadi kita diciptakan Tuhan adalah untuk menyenangkan hatinya, untuk melakukan apa yang Ia ingin kita lakukan. Kembali kepada tema tadi, jadi kita harus menyadari yang pertama dasarnya kita ada di muka bumi ini adalah untuk melayani si pencipta kita, yaitu Allah itu sendiri. Jadi kita harus paham itu dulu. Oke, melayani sekarang, siapa yang harus dilayani, Kak? Yang pertama yang kita harus layani adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama kita harus layani. Tunggu, saya ambil ayatnya. Jadi yang kita harus layani yang pertama adalah Allah. Coba kita buka di dalam kitab Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Siapa boleh membacakan yang tergerak? Saya mohon. Matius 22 ayat 37. Jawab Oke. Yesus, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, itu yang pertama yang harus kita layani. Jadi yang pertama sekali kita harus layani adalah Tuhan Allah, si pencipta itu sendiri. Tidak boleh yang lain. Jangan layani Allah yang lain. Allah Mammon, Allah kemewahan, Allah hedon, apapun itu jangan. Jadi yang pertama kita harus layani adalah Allah itu. Dengan apa kita melayani? Dengan segenap hati, dengan kekuatan, dengan suara yang diberikan yang bagus, dengan hikmat pengetahuan yang diberikan, dengan kekuatan yang diberikan. Yang pertama sekali harus kita layani adalah Allah itu yang menciptakan kita.
Tidak boleh yang lain yang pertama. Jadi jangan jadi pelayan pekerjaan. Yang pertama pekerjaan itu salah. Salah besar. Tidak boleh pekerjaan lebih pertama dibandingkan Tuhan. Bahkan maaf, tidak boleh orang tua lebih duluan daripada Tuhan. Wow. Ya, kenyataannya seperti itu. Karena semua kita diciptakan oleh Tuhan, baik ayah, baik ibu, baik kita. Jadi tidak boleh ada yang lebih utama kecuali Tuhan. Itu dia dasarnya. Terus yang kedua, siapa lagi yang kita harus layani? Coba bacakan lagi ayat yang ke-39. Matius 22 ayatnya yang ke-39 berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, yang kedua kita melayani sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, maka kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi seiman. Kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Kita mengasihi teman-teman yang di gereja. Jadi kalau di gereja ada yang kita musuhi, maka kita melanggar aturan pelayanan. Kalau di gereja kita membenci seseorang, sekalipun nggak ketahuan, maka pelayanan kita nggak benar. Bukankah Yesus berkata ketika engkau ingin memberikan persembahan, lalu kamu mengingat akan seseorang yang bermasalah dengan kamu, tinggalkan persembahanmu itu, lalu bermaaf-maafan dengan mereka, lalu setelah itu selesai, maka kembalilah, berikan persembahanmu, maka persembahanmu itu layak. Jadi kalau saudara melayani, memuji Tuhan, jadi worship leader, glory-glory haleluya, tetapi ada kebencian, ada saling tidak suka dengan teman yang lain, maka itu dikatakan pelayanan yang cacat, pelayanan yang tidak sempurna. Jadi kita tidak boleh melayani tanpa kita melayani juga sesama kita. Itu dasar pelayanan. Kebanyakan zaman sekarang, apalagi ya dari zaman dulu sih ya, orang selalu melihat pelayanan itu adalah ketika berkhotbah, ketika bersaksi, ketika memuji-muji Tuhan, nyanyi jadi worship leader, singer, ketika itu terlalu kecil. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah engkau adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi yang pertama itu menjadi kesaksian itu bukan kata-kata kita, gaya hidup kita yang jadi kesaksian. Itulah pelayanan. Jadi kalau nyanyi di gereja jadi worship leader bagus, mantep, keren, tapi kelakuannya nggak bermoral, ngomongnya nggak teratur, suka melawan kepada orang tua, suka membantah, hidup suka-suka, lah itu cacat namanya, Mbak. Itu bukan pelayanan namanya. Jangan berharap Tuhan mau terima. Enggak. Jangan nanti jadi Kain yang kedua. Kasih persembahan capek-capek padahal Tuhan nggak terima. Kasihan tuh. Ya kan? Jadi dasar yang pertama kita melayani Allah. Ya. Yang kedua melayani manusia. Dalam melayani Allah ini ada dua hal. Yang pertama melayani Allah secara pribadi. Siapa yang masih rajin saat teduh setiap pagi, coba lambaikan tangannya. Saat teduh. Jangan bohong loh ya. Ayo, jangan bohong. Kak Yus saja nggak rajin tuh. Ya, yang pertama kita melayani Allah. Itu yang pertama. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Melayani Allah dan melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Itu tidak sama. Kalau melayani Allah sama seperti ini. Kita punya papa nih, ya kan? Papa kita minta kopi. Barvin, ambilkan saya kopi. Oh iya, saya ambilkan untuk papa saya. Kan begitu kan?
Itu saya melayani papa saya. Tapi kalau melayani pekerjaan papa saya bilang, Barvin, nanti kamu macul ya di kebun kita. Oke, siap. Saya macul, gitu loh. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau saya macul di kebun, tapi saya tidak melayani papa saya, itu tidak baik. Atau kalau saya melayani papa saya, tetapi saya malas ke kebun, itu juga tidak tepat. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga seperti itu. Ada orang rajin pelayanan, jadi worship leader yang mantap, konselor yang mantap, kesaksian, oh manyos, mantep banget. Tapi nggak saat teduh, nggak berdoa. Ah, itu susah. Nggak ada perenungan firman. Nggak ada firman Tuhan yang dibaca. Dia kalau nggak baca Alkitab 1 hari, nggak apa-apa. 2 hari, nggak apa-apa. 3 hari, nggak apa-apa. Lah, ini susah. Itu sama dengan pelayanan yang cacat. Itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh utamakan dari melayani Tuhan. Maka yang pertama adalah kita melayani Tuhan. Kita berdoa, bersatu teduh dengan Tuhan, baca firman, memuji Tuhan untuk diri kita. Jangan nanti kita memuji Tuhan itu hanya ketika konser, hanya ketika kita akan menunjukkan suara kita yang bagus. Jangan. Tuhan tidak senang itu. Karena Tuhan sering sekali menginginkan kebersamaan, intim, berdua. Kita dan Tuhan. Di tempat yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Lalu pelayanan yang kedua untuk manusia. Kita harus sebagai orang Kristen, kita harus berani berbagi kasih. Jangan menjadi orang kikir, jangan menjadi orang pelit. Kalau beli pulsa luar biasa, bisa sampai 200, 300 satu bulan. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, aduh, mau kasih persembahan, biar 5.000 rasanya berat. Kalau ada uang 2.000, uang 2.000 saja. Nah, ini keliru. Ketika mau jalan-jalan, diajak teman jalan-jalan, senang. Oh, ayo kita ke pantai, jalan-jalan ke pantai. Tapi ketika diajak pelayanan, diajak mendoakan teman yang sakit, diajak memotivasi orang, diajak memberitakan Injil kepada orang, malas. Biar kamu banyak doa, biar kamu banyak dekat dengan Tuhan, tetapi tidak ada tindakan untuk melayani sesama, Tuhan juga tidak senang. Inilah dasar pelayanan kita. Jadi itu yang kita harus pahami. Lalu bagaimana Kak kalau begitu? Ya kalau begitu yang pertama kita harus, yang tidak rajin berdoa, rajin berdoa. Pagi, bangun pagi, berdoa. Malam sebelum tidur, bersatu teduh. Tanya Tuhan, apa yang salah dengan kata-kata saya? Ada nggak hari ini orang yang tersinggung dengan kata-kata saya Tuhan? Kalau ada saya mohon maaf. Kalau Tuhan ingatkan, telepon orang itu. Dan katakan kayaknya tadi saya salah ngomong ya. Saya minta maaf ya bro ya. Saya minta maaf ya sis ya. Itu baru anak Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita. Seharusnya ini nggak perlu dipanggil. Tetapi ini adalah dasar hidup kita. Tapi karena kita lupa, oleh karena kehidupan dunia, maka kita dipanggil lagi. Yuk, 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 yuk. Siapa di antara kalian yang punya musuh? Coba angkat tangannya, ada musuhnya. Ada. Ada ya. Ada, coba, ada. Coba ada yang tidak disuka, ada orang yang tidak disuka. Jujur, jujur, jujur. Ayo coba jujur. Nggak ada yang jujur nih. Ada, nggak ada, atau nggak ada yang tahu. Tidak boleh. Orang percaya tidak boleh memuji siapapun. Kita harus memiliki kasih, kita harus mengampuni ketika orang bersalah kepada kita. Jadi itulah dasar pelayanan. Jadi jangan menganggap pelayanan itu hanya di mimbar, jangan menganggap pelayanan itu hanya di gereja, tetapi pelayanan itu adalah kehidupan kita. Yang bersekolah, di sekolah pun itu pelayanan. Ketika engkau mengucapkan kata-kata, hendaklah kata-kata itu terucap bukan seperti kepada manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu dasar yang utama. Jadi mari kalau selama ini kita mengabaikan itu, ayo kita bertobat sama-sama.
Itu yang sangat penting sekali kita ingat dalam hal pelayanan. Lalu yang berikutnya adalah tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan kita adalah untuk memperoleh keselamatan pribadi. Kak, untuk apa saya pelayanan, Kak? Pertama sekali, tujuan kita melayani adalah untuk menerima keselamatan pribadi. Mari kita buka dalam Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Boleh yang menemukan, boleh baca untuk kita. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi tujuan kita melayani adalah untuk keselamatan pribadi kita. Karena memang Tuhan adalah pemilik kita. Jadi baik kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita kerja untuk Tuhan. Kalau kita punya usaha itu untuk Tuhan. Kalau kita mengajar di sekolah, kita mengajar untuk Tuhan. Kalau kita kerja di kantor untuk Tuhan. Bagaimana, Kak, maksudnya itu? Maksudnya begini, ketika kamu ada di tempat pekerjaan, orang harus lihat Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana caranya, Kak, biar orang lihat Tuhan? Jaga perkataan. Kalau orang percaya, orang Kristen tidak boleh mengeluarkan kata umpatan. Babi, anjing, monyet, jangan ditujukan kepada orang. Kalau babi ditujukan kepada babi, tidak apa-apa. Anjing ditujukan kepada anjing, tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan tujukan anjing kepada manusia, itu namanya umpatan. Dan orang percaya, orang di dalam Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Ya. Jadi kita tidak boleh lakukan itu. Kita berkata-kata untuk Tuhan. Jadi tujuan untuk pelayanan kita adalah keselamatan pribadi kita. Itu yang kita harus pahami sekali. Supaya kita selamat dari kehidupan ini. Itu tujuan yang pertama, untuk menyelamatkan pribadi kita. Jadi kalau kita tidak melayani, kita terlepas dari keselamatan. Karena kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita melayani itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Coba kita buka dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ayo baca lagi. Silakan. Tolong saya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Seharusnya kita punya rasa kasih sama seperti Yesus. Saya boleh nanya, jawab dengan lambaian tangan. Siapa yang pernah menceritakan kebaikan Tuhan kepada temannya yang belum percaya Yesus? Coba angkat tangan. Cemen. Ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan, Kayus. Saya mau lihat yang pernah. Kayus pernah lah, nggak mungkin kayak. Jadi kita harus, ya tadi itu, punya hati seperti Yesus. Apakah Yesus tersalib hanya untuk kita saja? Tidak. Yesus tersalib itu untuk semua orang.
Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk mereka yang berdosa. Jadi kalau kita hanya melulu di gereja tok untuk kesaksian, kita harus berani menunjukkan keluar. Kasih itu, Yesus itu penuh dengan kasih. Yesus itu adalah pribadi yang top. Kita harus berani menyaksikan itu, memperkatakan itu. Jadi ketika ada teman yang sakit, kita bantu. Kita bantu dan kita katakan, boleh nggak saya doa untuk kamu? Nah, itu pelayanan. Supaya mereka diselamatkan. Kasihan dong, kita sudah selamat, mereka nggak selamat. Kasihan dong kalau kita punya teman, karib, baik. Terus kita masuk surga, dia enggak. Kita ngopi bareng, nongkrong bareng, nyanyi bareng, main bola bareng, main futsal bareng, di mana kita ada, di situ dia ada. Dia kan harus selamat. Sama seperti Yesus. Coba lihat Tuhan Yesus. Siapa namanya yang menjual Tuhan Yesus? Siapa? Kak Timotius siapa? Judas, Oh, Om. Kak Timotius. Hah? Judas Siapa? Iskariot. Oh, Judas. saya kira Kak Timotius jawabnya Matius. Judas Iskariot. Kira-kira Tuhan Yesus goblok nggak ngambil Judas Iskariot jadi muridnya? Kan Tuhan Yesus tahu tuh isi hati. Tidak. Tuhan Yesus itu tidak bodoh. Dia tahu Judas itu seperti itu. Tetapi dia sayang sama Judas. Supaya Judas punya kesempatan untuk berubah. Dia ingin jiwanya Judas selamat. Padahal Judas karakternya bobrok, suka bohong, mata duitan. Siapa punya teman yang kayak gitu? Ngomong sakarepnya, suka-suka, mata duitan. Giliran kita punya uang, nempel. Giliran dia yang nggak punya uang, hilang. Gitu. Tapi yang begitu pun harus diselamatkan. Jadi tujuan pelayanan yang kedua adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita hanya selamat sendiri, tidak. Tapi kita juga harus menyelamatkan orang lain. Celakalah bagiku apabila aku tidak mengabarkan kebaikan Tuhan. Itu kata rasul-rasul. Kita sebagai orang muda harus berani. Harus berani mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Siapa pernah doakan temannya? Coba angkat tangan. Temannya yang sakit ya? Ya. Itu yang Tuhan mau. Mendoakan teman. Itu namanya pelayanan. Itu yang Tuhan suka. Jadi itu yang kita lakukan. Itu tujuan pelayanan. Jadi tujuan yang pertama adalah keselamatan bagi diri kita. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Yang kedua, kita keselamatan untuk jiwa-jiwa. Tidak bisa kita selamat sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa kita selamat sendiri. Harus dilengkapi dengan jiwa-jiwa. Itulah namanya baru keselamatan yang Tuhan inginkan. Lalu apa upahnya? Upah untuk kita melayani. Ketika melayani mungkin untuk ambil persembahan mungkin, atau melayani bersih-bersih gereja mungkin, nyapu-nyapu, apa semuanya itu. Apa sih untungnya? Apa sih upahnya? Masa muda dihabiskan untuk pekerjaan Tuhan. Apa sih untungnya? Apa tujuannya? Apa upahnya, Kak? Upahnya mari kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Coba Kakak Eca baca. Balikpapan. 1 Korintus 9 ayat 25.
1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi yang kita dapat. Jadi itu upah kita. Apa mahkota abadi? Sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Itu makanya Tuhan Yesus mengingatkan, kita dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Jadi mahkota abadi itu adalah segala sesuatu yang ditambahkan kepada kita. Jadi itu tujuan pelayanan, bukan terkenal, enggak. Jangan kejar terkenal kayak Kak Yus. Ya. Tujuannya adalah mahkota abadi, damai sejahtera. Bisa bayangkan, siapa tahu ceritanya Stefanus. Ya, Kak Yus ini namanya Stefanus depannya harusnya. Ya, bagaimana matinya dia Stefanus? Tahu nggak bagaimana Stefanus mati? Kayak mana Kak Yus? Dia jadi rumah Waktu saat teduh dia jadi rumah gitu ya. dirajam batu. Dirajam batu Stefanus mati. Tapi ketika dia dirajam batu, dia nggak dirajam batu lalu nangis mati. Enggak. Stefanus mati dengan senyuman sekalipun dalam rajaman batu. Malah dia masih sempat bilang, ya Allah, kasihanilah mereka nggak tahu tuh apa yang mereka buat. Lah, di rajam batu kok masih sempat senyum? Itu upahnya, bro. Damai sejahtera, itu mahkota abadi. Bukan terkenal. Bukan, wah, amplopnya tebal. Bukan. Bukan pujian manusia, rugi. Kalau Kak Timotius nyapu di gereja, terus upahnya cuma, oh Kak Timotius ini rajin, luar biasa. Rugi kalau cuma itu. Jangan itu yang jadi upah. Upahnya adalah mahkota yang abadi. Damai sejahtera. Saya nggak bisa bayangkan tuh Stefanus, kok bisa-bisanya ya. Dalam saat dirajami batu, dia masih smile up dengan bahagia. Dia bersyukur tuh. Sama seperti Petrus. Dia bilang, saya berbahagia karena saya turut dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Gila nggak itu? Itu pelayanan. Jadi upahnya bukan amplop, bukan pujian manusia, bukan. Jadi mulai hari ini, panggilan pelayanan kita, ingat ini dia. Pahamilah itu sebagai panggilan pelayanan yang Tuhan memang sudah atur dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting kita mengerti dalam pelayanan kita. Tapi kalau nggak melayani, emangnya masalah? Ya, no? Emangnya kalau saya nggak penginjilan masalahkah? Kan gitu kan? Emangnya apa yang akan terjadi kalau saya nggak penginjilan? Apa yang terjadi kalau saya nggak mengabarkan tentang kebaikan Tuhan? Emangnya masalahnya? Ada masalahnya. Kalau kamu tidak melakukan yang melayani Tuhan, kamu bermasalah. Masalahnya apa, Kak? Masalahnya Tuhan bilang begini, enyala engkau daripadaku. Engkau pelaku-pelaku kejahatan. Kamu nggak punya tempat dekat aku. Ketika aku di penjara, engkau tidak datang menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak kasih aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak aku kasih aku makan. Maka nyala engkau dari hadapanku. Lah. Lalu dia bilang, Tuhan, kami melakukan itu semuanya. Iya, melakukan itu dengan upah manusia. Keterkenalan, makin kaya, makin dipuji. Jadi kalau nggak melakukan, ya resikonya nggak punya tempat di hadapan Tuhan. Jadi itulah pelayanan, panggilan pelayanan kita. Karena sebenarnya sekali lagi kembali ke atas tadi, kita diciptakan untuk itu.
Jadi kalau kita nggak berdoa, kalau ada yang tidak berdoa lalu tertuduh mau berangkat sekolah, terus di jalan pas lupa doa, terus di jalan tertuduh, ah Tuhan, kok saya belum doa ya? Mantap, langsung berdoa di tempat, gitu loh. Jangan sampai ada yang pelayanan, baik pelayanan mimbar, baik mau jadi WL, dari rumah nggak berdoa. Ini nih, ya toh, mau masuk pelayanan, mau khotbah, nggak doa dulu di rumah, nggak saat teduh. Ngawur dong, kan gitu. Jadi mari, saya sekali lagi, inilah sedikit, masih banyak sebenarnya, tapi nanti kita kemalaman. Jadi pada intinya, dasar utamanya adalah ingat bahwa kita diciptakan Tuhan dengan fungsi. Fungsi pertama yang paling penting adalah melayani Dia. Jadi kita harus ingat melayani Tuhan. Tidak boleh lupa hal itu. Lalu fungsi yang kedua adalah melayani sesama. Dengan tujuan keselamatan pribadi kita. Lalu keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus sampai rela menahan sakit. Untuk menyelamatkan orang, waktu itu belum ada yang agama Kristen. Tidak ada. Agama Kristen itu kan setelah zamannya Rasul Paulus. Orang ngejek-ngejek pengikut Yesus. Kristen, Kristen, Kristen. Kan setelah itu baru ada agama Kristen. Sebelumnya kan nggak ada. Jadi Yesus menyelamatkan orang belum Kristen. Bahkan ketika dia di kayu salib, kata-kata yang masih diingat adalah apa katanya? Sudah selesai. Bukan selesai sebagian, tetapi sudah selesai untuk semua orang. Asal percaya saja. Jadi intinya ketika kita mengabarkan Injil kepada orang lain, yang penting dia percaya. Kalau dia nggak percaya, bagaimana kabar Arvin? Biar aja dia nggak percaya. Yang penting saya sudah melayani Tuhan. Jadi dengan tujuan keselamatan pribadi kita dan jiwa-jiwa. Celakalah bagiku kalau saya tidak mengabarkan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam satu hari saja. Itu harus dipegang oleh anak muda. Anak muda yang tidak berani bersaksi kepada teman-temannya, cemen. Harus bersaksi dengan gaya hidup, harus bersaksi dengan cara bicara, harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau enggak berani, berarti masih bocil. Bocil kan banyak takutnya tuh. Nah, jadi harus berani untuk melayani. Dan tadi itu, kalau tidak melayani, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Kalau tidak melayani, tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Oh, tapi saya persembahannya setiap hari Minggu 100.000 loh, Kak. Enggak, Tuhan nggak lihat itu. Oh, tapi saya rajin perpuluhan loh, Kak. Enggak, Tuhan nggak lihat itu. Oh, perpuluhan mau aja datangnya dari Tuhan kok. Kan gitu kan? Ya kan? Tuhan yang memberkati. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hartamu cukup untuk melayani Tuhan. Tuhan minta, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang sejati. Jadi itu yang kita ingat dalam pelayanan, semangat. Yang sudah jadi worship leader, ingat untuk tampil di hadapan Tuhan, bersaat teduh, persiapkan diri baik-baik. Terus yang sekolah, di sekolah jadilah terang dan garam. Ucapkan kata-kata yang benar, berlakulah yang baik dengan teman-teman, dan ingat, orang Kristen tidak punya musuh. Dimusuhi oleh banyak orang, tetapi tidak memusuhi siapapun. Itu orang Kristen. Ya, jangan jadi orang yang beragama Kristen saja, harus jadi orang Kristen, pengikut Yesus. Ya, jadi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan, saya akan jawab dengan waktu yang singkat. Kayaknya mukanya Kak Yus mau bertanya. Silakan Kak Yus. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup ibadah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kalau tidak ada, lambaikan tangan. Ada pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, Kak Bartin. Ya, Bagaimana saksi kalau di sekolah atau tempat kerja? Bersaksi di tempat kerja atau di sekolah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah gaya hidup kita. Kalau jadi anak sekolah, gayanya jangan norak.
Ya, jangan norak apa pakaiannya, terus yang cewek lipstiknya merah, itu nggak jadi kesaksian dong, Mbak. Ya toh, terus ngomongnya, oh, maaf ya, nggak boleh begitu dong. Ya, Tapi, ketemu, ya, tapi Tante Agatha itu kan sering pakai lipstik merah juga. Berarti nggak itu jadi. kan ibu. Ini kan anak sekolah, ya kan seperti itu. Nah, terus kalau di tempat kerja, kita harus kerja dengan rapi dan baik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Dalam kata-kata kita, semarah apapun orang Kristen nggak boleh ngumpat. Orang Kristen itu ya, oh Tuhan Yesus, darah Yesus, beri dia pemahaman Tuhan. Itu cara yang pertama. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk memberitakan Injil, mantep lagi tuh. Kamu sakit ya? Gitu kan? Iya sakit nih. Boleh nggak tak doain? Kalau mau. Gitu. Tuhan gue jago loh. Tabib di atas segala tabib loh. Jago Tuhan saya. Gitu caranya. Ada lagi? Silakan. Masih ada kabar Pin. Apa itu? Maksudnya itu, kalau cara berdandan jadi ukuran kesaksian, bagaimana cara dandan yang baik, yang maksudnya standarnya, supaya hidup kita dari dandanan itu bisa jadi kesaksian. Nah, Ya. terus bajunya tuh gimana supaya kita tuh bisa jadi kesaksian gitu. Ya kalau anak sekolah, kita sudah tahu toh bagaimana ke sekolah yang rapi. Anak sekolah kan nggak perlu ke salon. Yang penting harum dan bersih, kan seperti itu. Ke sekolah itu kan bukan fashion show. Ke sekolah itu membawa pikiran untuk lebih cerdas, ya enggak? Yang setuju coba angkat jempolnya. Ya, ke sekolah itu adalah untuk cari ilmu, bukan cari pacar. Yang setuju angkat tangannya. Ya toh? Ya, jadi nggak perlu berdandan berlebihan, nggak perlu model yang cukup rapi, bersih. Itu berbusana. Ke gereja, pakaiannya sopan. Ya toh? Itu penting juga. Ke mall juga begitu ya. Jangan ke mall pakai yang out-outan. Di gereja bagus, tapi ke mallnya nggak bagus. Ya toh? Masa anak Tuhan ke mall pakai satu tali? Lucu lah. Ya enggak, sorry kalau ada yang seperti itu. Tapi memang begitu. Aku aja kalau lihat yang pakai satu tali di mall gitu, rasanya gimana gitu ya. Enggak dilihat salah, dilihat juga salah kan gitu. Ya, anak Tuhan Yesus ya harusnya kan rapi, bagus. Di kantor juga begitu. Kalau pangkatnya tinggi, ngomongnya sombong gitu loh. Tapi kalau anak Tuhan Yesus ya begitu tuh. Seperti itu Kak Yus. Apalagi? Ada yang terakhir, tiba-tiba keingat. Apa itu? Kalau bersaksi kan memang ada lewat perbuatan sehari-hari. Tapi ada juga kan kita kan harus menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, terus bagaimana dong kalau ada orang itu dia bilang gini, aku nih nggak bisa bersaksi Kak, karena aku nih pendiam. Nah, apalagi ada yang bilang gini, aku kan introvert. Jadi agak susah saksi. Kak Barvin belum capek kan jawab pertanyaan? Oh belum, biar 50 pertanyaan sampai pagi saya jawab. Ya, introvert dan segala macamnya itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersaksi. Ada satu bahasa yang berkata, ada satu kata yaitu shema. Kata shema ini artinya adalah memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Masa kita memuji orang itu kita takut? Contohnya misalnya begini, Kak Parvi sedang pergi naik mobil, lalu harus mengisi bensin di tengah jalan. Ketika saya ketemu dengan orang yang jualan bensin, saya bilang bagaimana Bu, laris hari ini?
Ya alhamdulillah katanya kan orang luar tuh. Saya bilang ya puji Tuhan lah kalau begitu. Kalau memang laris ya Tuhan memang berkati ibu hari ini. Ya banyaklah berdoa. Ah, itu langkah pertama. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu banyak hal-hal yang harus dibicarakan. Tidak. Masa orang introvert? Siapa di sini introvert? Coba angkat tangan. Kasih jempol introvert. Tante Agatha itu introvert itu. Introvert Tante Agatha. Ada temen nggak? Ada temen nggak? Ada kan? Kitso introvert, Kitso. Oh, it's so introvert. Aduh, nggak nyangka gue. Tapi ada temen kan? Ada nggak temen yang di luar dari keyakinan kita? Tadi itu dasarnya. Dasarnya adalah kita harus punya kasihan kayak Yesus. Kita harus punya belas kasihan kayak Yesus. Om Thomas bilang, saya om katanya, ya kita harus punya belas kasihan kayak Yesus. Kasihan mereka nggak selamat. Jadi kita harus beranikan diri. Jangan tidak berani, harus beranikan diri. Harus berani menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Bukan agama Kristen, tapi orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang penuh dengan kasih. Ya kalau dia terima, puji Tuhan. Nggak terima, ya sudah. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Tidak ada? Marvin, Ya. Ya. terima kasih sudah menjawab. Oke, ada yang lain silakan. Kalau sudah cukup, lambaikan tangan. Oke, Kak Timo, yang lainnya. Kalau sudah jelas, yang sudah jelas lambaikan tangan. Kalau belum jelas, nanti minta nomor WA-nya saya sama Tante Agate. Kita berbincang lewat WA saja. Ntar kemalaman. Oke, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah dengar kebenaran hari ini. Saya yakin Tuhan mengetuk hati kalian, dan kalau memang ada firman ini yang menyentuh hatimu, hari ini saya katakan mari, jangan irit kekuatanmu. Kabarkanlah, layanilah Tuhan. Karena itu adalah dasar hidup kita. Ia panggil bukan karena kita tidak tertuju untuk itu, tetapi karena kita lupa. Jadi dia panggil untuk mengingatkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang adil dan agung, Bapa yang perkasa dan kuat, kami sangat bersyukur karena hanya satu-satunya Allah kami yang berani datang ke dunia yang penuh dengan yang kotor ini. Allah yang hadir di dalam Kristus Yesus, yang menjadi manusia lalu menerima begitu banyak aniaya untuk orang yang menyembahnya. Terima kasih, kami sangat percaya diri karena tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang betul-betul perkasa dan berani bertanggung jawab untuk orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapak, yang kami pelajari hari ini biarlah menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami akan mengabarkan kebenaran-Mu. Kami akan menangkap jiwa-jiwa. Kami akan menjaring mereka, membawa mereka kepada Engkau. Mereka yang belum pernah mendengar tentang kasih Tuhan, kami katakan kami akan menyampaikan kepada mereka tentang kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.